الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم ورب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة للعابدين المخلصين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الكريم سلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan pengabdian kita kepada Allah, karena memang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dilahirkan ke dunia untuk mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu mengabdi kepadanya. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan masjid yang sama kita cintai ini menjadi saksi bahwa pada hari ini kita sujud, rukuk, berdiri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kita bersyukur kepadanya, karena kita tahu bahwa wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita coba untuk menghitung berapa banyak, berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidaklah mampu untuk menghitungnya. Mari kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu dengan mengerjakan segala perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita adalah termasuk hamba Allah yang mau dan pandai bersyukur kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian mari kita perbanyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari nanti Allah katakan, al-yauma la yanfa' malu wala banun. Pada satu hari nanti kita ini pasti akan bertemu dengan hari yang tak berguna lagi aktivitas, tak berguna lagi harta, tak berguna lagi anak, tak berguna lagi kekuasaan. Pada saat itu siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, sangat mengharapkan bantuan pertolongan dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan baik ini berkaitan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya diabadikan Allah di dalam surat Al-Luqman di dalam Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 5 nasihat Luqmanul Hakim itu kepada anak-anaknya. Ini persoalan menasihati anak-anak ini susah sekarang, rumit sekarang ini.
Karena kenyataannya anak-anak kita itu lebih hormat kepada orang lain ketimbang orang tuanya. Oleh karena itu, apakah salah di dalam menghormati dan di dalam mengawasi dan menasihati anak-anak kita? Yang penting kita juga tahu wallahu a'lam bishawab. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, Luqmanul Hakim menasihati anak-anaknya itu adalah suruh bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu adalah untuk dirinya. Itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Cuman pertanyaannya adalah kenapa pula yang nomor satunya itu adalah bersyukur? Ternyata bersyukur ini lebih hebat mungkin ketimbang yang lainnya. Bersyukur terhadap matanya masih bisa melihat, luar biasa. Bersyukur telinganya masih bisa mendengar, alhamdulillah. Mensyukuri mata itu luar biasa, banyak sekali, dalam sekali maknanya. Dan manfaatkan mata itu dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang masih mendengar ini, kita bersyukur kepada Allah, maka kita gunakan untuk mendengar, tentunya untuk berbuat kemaslahatan di dunia wal akhirah. Telinga. Demikian juga indera-indera yang lainnya kita syukuri. Cuman kadang-kadang kita jarang yang memperhatikan tentang bersyukur nih. Kecuali hanya dapat uang baru bersyukur kita kepada Allah. Padahal banyak hal yang perlu kita syukuri. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nilai atau makna bersyukur apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim itu luar biasa. Nilai di tengah-tengah masyarakat kita ini, nilai di tengah-tengah pribadi kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Alhamdulillah masih bisa berjalan datang ke masjid. Alhamdulillah hati kita masih mau beribadah kepada Allah. Itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah aku sehat, mataku masih bisa melihat, kakiku masih bisa berdiri. Aku masih mau beribadah kepada Allah. Itu juga perlu kita syukuri agar Allah menambahkan nikmat ya kepada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, kata Allah, syukur itu adalah bukan untuk siapa-siapa, akan tetapi untuk diri kita sendiri. Maka itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan, apapun kondisi kita, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita adalah kita sebagai seorang muslim. Bersyukur kita masih beriman kepada Allah. Bersyukur kita masih mau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iqu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Jangan mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah. Kita kadang-kadang jarang untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, jangan engkau syirik. Wahai anak-anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Jarang kalimat-kalimat itu kita lontarkan kepada anak-anak kita. Padahal itu ya Luqmanul Hakim dan yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Karena kita tahu bahwa syirik itu adalah dosa besar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang syirik itu tanpa kita sadari kita sudah terjebak di dalamnya. Karena sifat syirik ini adalah menduakan Allah, membesarkan selain Allah. Itu syirik. Hadirin ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita sampaikan itu kepada anak-anak kita, regenerasi kita, karena itu diajarkan Islam kepada kita lewat Al-Quranul Karim. Hadirin ma'asyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Diperintahkan oleh Allah dan yang disampaikan, dinasihati oleh Luqmanul Hakim itu berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun orang tua itu non Islam, tetapi di dunia ini berbuat kemaslahatan kepada orang tua. Begitulah tingginya nilai, ya tingginya marwah orang tua di tengah-tengah kehidupan kita ini. Walaupun kadang-kadang orang tua ya jauh dari taat kepada Allah, namun diperintahkan oleh Allah kita tetap taat kepada orang tua selagi orang tua itu tidak membuat kita menjadi orang-orang syirik. Hadirin ma'asyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenyataan sekarang ini kita lihat bagaimana anak-anak kita, apakah dia itu patuh kepada orang tuanya atau kebalikannya. Hadirin ma'asyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memang tahulah bahwa anak-anak yang diberikan oleh Allah itu kadang ada ujian yang diberikan oleh Allah. Tetapi ingat bahwa kadang anak itu menjadi musuh di dalam kehidupan kita. Saya lihatlah beberapa hari yang lalu ya di medan perjuangan, kita lihat dibunuhnya ayahnya, dibunuhnya saudaranya, itu anak. Jadi aduan lakum yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an betul adanya, benar adanya, bahwa kadang anak yang kita lahir itu musuh di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mampu ya memberikan nasihat, yang memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu perintahkan oleh Luqmanul Hakim menasihati anak-anaknya ya, bahwa dia berbaktilah kepada kedua orang tua. Hadirin ma'asyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anak-anakku, sholat, tegakkan sholat, dan itu adalah perintah Allah. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad hadamadin. Kita tahu bahwa sholat itu yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiang agama itu sholat. Kalau sholat berarti dia telah menegakkan agama. Tapi kebalikannya, kalau dia tidak sholat berarti telah menghancurkan, meruntuhkan agama. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalah, tegakkan sholat. Maka kita diperintahkan oleh Allah agar memberikan nasihat kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, sholatlah, sholat. Persoalannya mau wallahu a'lam bishawab, tetapi perlulah kita sampaikan kalimat-kalimat ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, sholat. Sholat kalian, sholat Jumat, sholat wajib. Yang penting sampaikan itu kepada anak-anak kita supaya jangan terjebak kepada dosa. Hadirin ma'asyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ya, Luqmanul Hakim mengajari anak-anaknya itu agar berakhlakul karimah. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan berjalan di muka bumi ini sombong, ya, dengan angkuh. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Luqman itu. Ya la tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di bumi ini dengan angkuh. Jadi keangkuhan itu adalah sesuatu ya, aib dalam kehidupan kita. Sesuatu penyakit rohani di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Oleh karena itu jauhi sifat-sifat angkuh. Jalan kita di permukaan bumi ini jangan angkuh. Karena bumi ini adalah disediakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita angkuh ketika kita berjalan di permukaan bumi ini. Tentunya dengan orang-orang lain. Hadirin ma'asyara muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah nasihat, 5 nasihat minimal yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, dan itu semua diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wajah kita jadikan tonggak, kita jadikan tolok ukur ketika kita menasihati anak-anak kita. Kenapa? Karena kita ingin untuk melepaskan diri dari kewajiban atau dari sanksi
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tua berkewajiban ya mengajarkan anak-anaknya kepada nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang mampu mengarahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita cinta kepada Islam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga keberadaan kita di permukaan bumi ini bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa